saya langsung berikan kesempatan waktunya pada Pak Lasi dan Pak Diana, nggih. Ya, untuk mahasiswa yang lain, silahkan diperhatikan materinya ini nanti. Oh, ada Pak Eko juga, ada 3 orang. Pagi, Pak. Pagi, Pak Eko. Iya, nanti kami mohon ini, Pak Lasi ya. Jadi seperti yang pesan saya itu direcord, kemudian nanti juga absennya, presensinya dari mahasiswa itu di screenshot gitu, nggih Pak ya. Jadi kalau materinya hari ini ada 2 materi, berarti screenshotnya juga 2 kali gitu nggih. Baik, terima kasih. Silahkan, saya akan berikan kesempatan pada Pak Lasi dan juga saya jadikan Pak Lasi sebagai hostnya nanti ya. Setelah itu saya mungkin minta izin untuk off. Baik, silahkan. Ya, terima kasih Pak Restu. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Kami mewakili dari tim perpustakaan. Kemarin kita sudah dihubungi Pak Restu untuk memberikan atau sharing terkait dengan materi-materi yang mungkin nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam rangka proses pembelajaran dan penelitian di Ubaya. Nah, nanti pada sesi pertama akan disampaikan oleh Pak Dwiana. Nanti yang materi kedua nanti akan saya sampaikan sendiri. Pagi ini kami dari perpustakaan ada beberapa rekan, yaitu pertama adalah Pak Dwiana Pinatasari, kedua ada Pak Eko Setiawan, yang ketiga ada Bu Perta, dan nanti ada lagi mungkin 1 orang lagi namanya Bu Dona. Nah, dalam kesempatan pagi ini silakan nanti teman-teman mahasiswa mendengarkan atau memahami. Jika ada sesuatu yang masih belum kita dipahami, nanti bisa ditanyakan. Untuk pertanyaan nanti mungkin bisa lewat chat supaya tidak mengganggu, tetapi jika pertanyaan itu jawabannya belum dirasa belum jelas, bisa langsung bicara ya. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin langsung ke Pak Dwiana ya untuk untuk memaparkan materinya, karena ini adalah akunnya kelihatannya 1, jadi pada saat mau presentasi maka akan kita pindahkan jadi host. Ya, jadi Pak Dwi mulai saat ini jadi host. Ya, demikian sebagai awal. Cek. Ya, silakan Pak Dwi coba di-record ya. Saya kelupaan belum saya record, jadi saya tidak bisa karena hostnya sudah Pak Dwi. Di-record dulu, ya. Suara jelas? Jelas Pak Dwi. On this computer. Ya, oke, silahkan Pak Dwi untuk memaparkan materinya. Baik teman-teman, selamat. Jelas ya sebenarnya? Jelas Pak Dwi. Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Selamat pagi buat semuanya. Kita mulai presentasi tentang literasi informasi. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Saya coba share screen.
Oke ya. Ya, tampil ya. Ya Pak Dwi, sudah silakan. Sudah tampil ya. Baik. Jadi berkaitan dengan literasi informasi ini, kami akan memberi sedikit penjelasan mengenai bagaimana penelusuran informasi berbasis e-resources, sumbernya dari e-jurnal, juga dari e-book. Teman-teman ini tekniknya tentunya memiliki kemampuan intelijensi yang lebih gitu ya. Karena ini jurusan susah ya. Anda membahas tentang bagaimana mengubah bahan baku mentah menjadi menjadi produk yang baru dengan reaksi kimia, itu aja kan termasuk harus memiliki pemahaman yang bagus gitu. Jadi kemudian ini materi yang kita sampaikan bisa menambah sedikit gitu ya, bagaimana cara teman-teman mencari informasi yang ada yang kita sediakan gitu. Baik, terutama yang sumbernya dari e-resources gitu ya. Baik. Nah, ini secara teori literasi informasi adalah kemampuan menyadari kapan informasi dibutuhkan, bagaimana menempatkannya, evaluasinya, menggunakan informasinya secara efektif. Sebagaimana literasi ini macam-macam ya. Kalau misalnya dari teknik kimia pasti literasi di bidang kimianya lebih gitu. Jadi bagaimana mencari bahan-bahan mentah yang dibutuhkan untuk suatu proses kimia itu juga membutuhkan literasi. Jadi kapan dibutuhkan, apa aja yang dibutuhkan, kemampuan menyaringnya, kemudian mengevaluasinya sampai menjadi produk misalnya kertas, terus sabun, pulp dan segala macamnya yang berkaitan dengan chemical engineering itu membutuhkan literasi. Nah, ini literasi informasi bagian mencari informasi yang dibutuhkan secara efektif. Oke, kita lanjut kembali, kita lanjut berikutnya. Ini secara teori, dalam literasi informasi, ya sebagaimana biasanya kita memerlukan identifikasi tadi. Jadi informasi apa sih yang kita butuhkan? Mencarinya di mana? Nah, kemudian setelah identifikasi kita biasanya eksplorasi. Jadi bagaimana cara akses sumber-sumber yang ada untuk digunakan secara efektif. Kemudian setelah didapat informasinya, tentu harus dievaluasi kembali. Dievaluasi sumber-sumbernya benar apa enggak, terus up to date atau tidak, seperti itu. Kemudian berikutnya juga menggunakan informasi itu secara efektif. Ini juga sebenarnya agak susah juga ya, tapi ya semuanya juga belajar gitu. Jadi bagaimana menganalisa sintesa ini, bagaimana menggunakan informasi secara efektif. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting, etika. Jadi bagaimana menggunakan informasi itu yang legal. Nah, itu juga ini akan kita sampaikan. Nah, jadi itu ya teorinya. Jadi yang tadi apa itu literasi informasi, jadi bisa tahu apa yang dibutuhkan, kemudian sampai mengevaluasi. Ini juga bagaimana mengidentifikasi, mengeksplorasi, mengevaluasi, analisa, juga etikanya juga betul. Oke. Ini salah satu, berikutnya adalah salah satu strategi dalam pencarian. Biasanya kita
mengembangkan kata kunci. Salah satunya melalui Thesaurus. Thesaurus ini adalah apa ya? Semacam alat untuk mencari kata-kata yang bisa arti yang lebih sempit, arti yang bisa sinonim, bisa yang terkait, bisa lebih luas, bisa yang berhubungan. Ini gunanya Thesaurus. Jadi nanti ini untuk membantu kita mengembangkan, misalnya kita ada kata chemical. Chemical nanti mungkin terhubung dengan chemistry, mungkin dengan apalagi yang terkait dengan chemistry. Nah itu dengan Thesaurus kita dibantu, diberikan pilihan-pilihan untuk penelusuran lebih luas. Jadi pilihannya banyak. Oke, sambung lagi. Nah ini Kak, semacam ini ya. Jadi ketika kita menemukan ketika kita menemukan topik masalah, ada desain proyek pabrik pulp. Nah, ini kita bisa lihat kata kuncinya ada desain proyek. Nah kita bisa cari di samping bahasa Indonesia ada juga project design. Nah, kemudian misalnya pabrik pulp, kita istilahnya kalau pabrik di teknik kimia sinonimnya adalah pulp mill. Jadi semacam itu. Nah ini salah satu cara mengembangkan kata kunci tadi. Berikutnya, nah ini untuk membantu kita salah satunya di internet kita, sudah tersedia Thesaurus ini salah satunya di thesaurus.com. Untuk kata sinonim juga kita bisa akses kalau di sini contohkan sinonimkata.com. Jadi itu untuk kita meluaskan. Misalnya kita masih belum ada bayangan topik apa yang kita akan ambil, misalnya itu bisa dibantu dengan menggunakan alat-alat bantu ini, thesaurus.com, buat Thesaurus ya. Baik. Nah ini berikutnya adalah strategi penelusuran. Ini biasanya ya bisa digunakan di berbagai jenis proses pencarian. Jadi, terutama umumnya yang sering kita pakai di googling. Jadi biar Google, walaupun Google itu lebih luas hasil pencariannya, nah ini strategi penelusurannya salah satu yang biasa dipraktekkan di Google adalah beberapa proses pencarian ini ya. Jadi ada boolean logic, misalnya pakai or, and, jadi topik chemical atau chemistry, air on, seperti itu. Kemudian juga disediakan advanced search, jadi filternya lebih banyak, jadi bisa difilter tahun berapa, ada di mana, di negara mana, kemudian ya yang tersedia di advanced search biasanya. Kemudian ada juga domain site, kita misalnya mencari khusus di domain mana, misalnya di LIPI atau di domain-domain yang kita tuju khususnya untuk apa. Ada juga frase ya, jadi misalnya kita dalam pencarian dalam googling itu kita menyertakan tanda petik. Nah, jadi itu pencariannya akan lebih terseleksi lagi. Kemudian ada lagi juga file type. Jadi yang mau kita cari dokumennya berupa apa.
bisa berupa doc, khusus PDF atau yang lain-lain gitu. Mungkin gambar. Nah, itu juga akan memunculkan khusus seperti itu. Tapi biasanya Google sudah makin mudah proses pencariannya ya. Ini mungkin bisa dipraktikkan untuk di search engine atau semacam jurnal-jurnal yang sudah khusus sih. Jadi proses pencariannya lebih sih. Ini bisa digunakan juga. Ini contohnya, kalau di Google, misalnya kita pakai all in title, hasil penelusuran yang kita dapat nanti akan disusun berdasarkan judul. Kemudian file type tadi ya, misalnya PDF, docx. Nah, kemudian situsnya, misalnya ACID untuk lembaga pendidikan, edu juga, GoID dan Gov itu berupa sumber-sumber situs yang resmi. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk salah satu alat bantu juga di website yang bisa kita gunakan untuk mencari topik penelitian atau mungkin yang jadi asisten untuk memilih materi bahan ajar. Jadi Microsoft.com di HTTPS Academic Microsoft.com sudah menyediakan berbagai pemilihan topik penelitian. Ini hasilnya seperti ini di Microsoft, di Academic Microsoft.com ya. Jadi akan, ini contohnya kebetulan tentang ginjal ya. Jadi kalau dari teknik kimia tinggal disesuaikan. Ini hasil contohnya seperti itu ya. Jadi kita lanjut kembali. Nah, ini. Jadi setelah tadi secara teori ada strategi penelusuran, ada apa namanya yang di awal tadi, kata kunci, kemudian bagaimana teorinya, mencari harus secara legal, harus dan lain-lain di depan tadi ya. Nah, ini kita sedikit memberikan alternatif sumber informasi yang bisa kita gunakan, terutama karena tadi di judulnya dalam bentuk source. Jadi ini bisa diakses dalam secara online. Nah, ini beberapa contohnya. Perpustakaan Ubaya, kita melanggan ada beberapa jurnal, Science Direct, Emerald, ProQuest. Kemudian di samping di perpustakaan kita sendiri, kita juga bisa menggunakan sumber-sumber yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional RI. Jadi ini semua juga dari pembayaran pajak kita diharapkan juga menggunakan apa yang dibeli negara untuk kita gunakan. Pendaftarannya juga gampang, secara online bisa 1 jam setelah identitas komplit segala macam sudah bisa langsung akses. Itu dari Perpustakaan Nasional. Kemudian ada lagi dari Kemenristek atau Badan Riset jadi BRIN, Badan Riset. Nah, ini ada Garuda, ada portal ya, beberapa portal dari Garuda, Sinta dan Rama. Ini portal-portal untuk penelitian-penelitian yang ada di Indonesia ya. Nanti juga ada yang jurnal yang
akreditasi bagus dari peringkat 1 sampai peringkat bawah gitu ya. Jadi ada di portalnya Kemendristek ini atau BRIN. Ini berupa ada Garuda, ada Sinta, ada Rama. Ini juga silakan bisa diakses juga. Kemudian dari Ubaya kembali juga menyediakan Ubaya repositori. Jadi semua penelitian yang ada di Universitas Surabaya kita sentralkan di Ubaya repositori. Di samping itu juga ada jurnal Ubaya. Jurnal ini terutama elektronik, sudah tersedia secara elektronik. Jurnal Ubaya, websitenya bisa diakses, linknya juga sudah disediakan di linknya perpustakaan. Kemudian yang berikutnya adalah open access, beberapa jurnal maupun buku, e-book yang bisa kita akses secara free dan legal. Itu ada di DOAJ dan DOAB, Directory Open Access Journal untuk DOAJ, Directory Open Access Book untuk buku. Baik. Ini kalau ada pertanyaan silakan langsung chatting ya, nanti akan ditanggapi. Berikutnya adalah, nah ini contohnya, satu-satu tadi penjelasan dari Elip Ubaya. Ini sudah, kalau tadi e-jurnal kita sudah ada linknya, jadi di bagian e-jurnal sudah ada yang tersedia di situ linknya yang bisa diakses baik dari dalam kampus maupun luar kampus. Berikutnya adalah masih di websitenya perpustakaan, ini juga di bagian informasi dan literasi juga kita sudah sediakan link open access journal, open access book, OAPN, open, terus Project Gutenberg. Ini juga beberapa sumber yang silakan bisa dicoba ditelusuri kegunaannya. Baik, berikutnya adalah, nah ini yang tadi yang di langgan Ubaya, salah satunya Sign Direct ini. Kalau linknya kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, keyword tadi kata kunci itu yang akan kita masukkan. Nah, ini berfungsi di sini. Jadi keyword tadi bisa kita kembangkan lewat thesaurus ya. Jadi di thesaurus kita bisa kembangkan kata kuncinya, nanti hasil pencariannya akan muncul mana yang sesuai keinginan kita. Kemudian juga bisa diakses tentunya lewat nama pengarang, mungkin kalau kita mau jurnalnya jurnal apa itu lebih khusus. Jadi ini yang Sign Direct yang sudah dilanggan Ubaya. Ini juga Emerald, juga salah satu jurnal yang dilanggan. Nah ini berikutnya, kalau tadi yang disediakan linknya juga oleh Ubaya, ini juga e-resources yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Pendaftarannya online, bisa lewat ini linknya, keanggotaan perpusnas.go.id. Silakan diisi, terutama nomor identitas NIK ya, nomor identitas kependudukan. Silakan diisi, nanti komplit, nanti langsung akan direspon, dan seketika itu juga akan menjadi anggota dan bisa mengakses. Ini untuk pendaftaran ya, tapi untuk akses e-resources-nya nanti ada link lagi namanya e-resources perpusnas.go.id. Untuk pendaftaran kita bisa lewat keanggotaan perpusnas.go.id. Nah, ini untuk akses e-resources. Setelah kita tadi mempunyai nomor keanggotaan,
kita bisa login di e-resources Perpustakaan Nasional. Kalau susah nyarinya di googling, ada e-resources Perpusnas akan muncul. Nanti kita login, nomor anggota kita masukkan, password, nanti akan kita seperti biasa bisa masuk ke, bisa gunakan sumber-sumber yang ada di Perpustakaan Nasional. Nah, ini database begitu banyaknya yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi di samping kita gunakan yang dari Ubaya, mungkin jika masih dirasa kurang, alternatifnya bisa pakai Perpustakaan Nasional. Ini ada beberapa jurnal yang silakan bisa dicoba, tapi sebelumnya harus menjadi anggota dulu, anggota Perpusnas. Aplikasinya juga sudah ada, ini yang berupa website. Kalau mau aplikasinya juga sudah tersedia. Ipusnas. Baik, ini contoh hasil pencarian. Kebetulan contohnya masih Fakultas Hukum, jadi misalnya proses pencariannya lewat keyword. Ini pentingnya keyword, kata kunci kayak tadi. Yang kebetulan yang dicari adalah tentang hukum kriminal law, hukum pidana. Baik, kemudian Perpusnas, Perpustakaan Nasional juga menyediakan OneSet Indonesia. Jadi ini beberapa koleksi. Jadi di situ dijelaskan ya. Jadi satu pintu pencarian untuk semua koleksi publik dari perpustakaan dan segala macam sumber elektronik di Indonesia. Jadi disatukan di search engine-nya di OneSet Indonesia, OneSet Indonesia. Baik, nah ini juga proses pencariannya bisa dilakukan lewat OneSet Indonesia. Berikutnya, kayak tadi yang disediakan oleh Kemenristek. Kemenristek menyediakan beberapa portal. Ini salah satunya Garuda. Tadi ada 3, Garuda, Sinta, Rama. Nah ini kebetulan ini ya alamatnya ya, Garuda Ristek Brin. Tapi sudah kita sediakan di websitenya Perpus, linknya sudah tersedia juga. Jadi ini adalah singkatan dari Garuda Rujukan Digital. Jadi ada jurnal, ada mencakup 9.000 jurnal, ada 1 juta artikel, ada 152 konferensi dan berbagai macam. Ini yang disediakan oleh Kemenristek. Nah ini Sinta. Sinta alamatnya di sintaristekbrin.go.id. Ini adalah menyediakan jurnal-jurnal yang, jadi kita kalau misalnya mau ngecek jurnal yang kredibel gitu ya, yang bisa kita jadikan rujukan, salah satunya bisa lewat bisa kita cek lewat Sinta. Jadi kemudian ini Rama Repository. Berikutnya yang disediakan di Ristek Dikti adalah Rama Repository. Di sini kita bisa ngecek, mungkin kita mau ngecek judul kita, judul penelitian kita sudah pernah dibahas di tempat lain, kita nggak ingin mirip, itu bisa kita cek lewat Rama Repository. Jadi ini hasil penelitian seluruh Indonesia yang sudah didigitalkan, dihimpun di Rama Repository. Nah, di samping tadi ya, ini
repositorinya yang dimiliki Ubaya. Jadi semua penelitian yang dimiliki Ubaya juga kita himpun di repositori Ubaya. Ini alamatnya harus, linknya sudah ada di websitenya Perpus. Nah, ini alamatnya repositori Ubaya AJG. Jadi kita lihat penelitian-penelitian yang sudah ada di Ubaya bisa kita telusuri lewat Ubaya repositori. Nah, ini tadi jurnal elektronik yang ada di Ubaya. Jadi ini untuk di websitenya Perpus kita juga sudah sediakan ya, jadi jurnal-jurnal yang terakreditasi. Ini ada yang nasional, ada yang internasional. Ini kebetulan contohnya yang terakreditasi nasional. Ini untuk teknik kimia ada beberapa jurnal yang terakreditasi nasional seperti itu. Jadi nanti teman-teman silakan explore beberapa link yang kita tadi sediakan tadi ya. Selanjutnya adalah beberapa open access yang tersedia juga. Jadi di samping jurnal yang tadi sudah disediakan Perpusnas, kemudian e-book juga ada di Perpusnas. Ini ada pihak lain yang menyediakan open access berupa direktori jurnal elektronik yang free juga. Ini juga silakan bisa diakses, alamatnya di doaj.org. Itu yang tadi dibahas di depan tadi, jadi beberapa alternatif yang bisa digunakan. Salah satunya di free legal ini di doaj.org. Ada lagi yang berupa buku, e-book, bisa kita akses, kita coba akses lewat DOAB. Jadi Directory of Open Access Books. Nah, ini hanya sekedar tambahan. Jadi setelah kita menghimpun yang kita dapat tadi ya, nah ini kita juga bisa mengevaluasi web yang kita dapat. Biasanya harus kita lakukan evaluasi secara otoritatif ya, jadi domainnya meragukan atau enggak. Misalnya .go.id tentu lebih kredibel dibanding .com atau .net misalnya. Jadi kalau kita mencari yang berkaitan dengan government, tentunya domainnya harus yang resmi pemerintah, .gov atau .go.id. Kemudian juga akurasinya, kita juga harus membandingkan dengan website-website lain. Ada lagi, kita juga harus mempertimbangkan juga informasinya harus objektif. Jadi nggak bias, up to date. Setelah kita cari, misalnya kadang-kadang kita butuh yang tahun terbaru gitu. Jadi kita harus cek yang up to date. Kemudian jangkauannya, coverage. Ini bisa kita lakukan untuk mengevaluasi website-website yang sudah ada. Tapi yang kita sampaikan tadi sebenarnya sudah lumayan layak ya. Jadi autoritatif, akurasinya dibanding, terus objektif, up to date tinggal dipilih, dan tingkat kemudiannya juga bisa diandalkan gitu. Jadi yang kita sampaikan tadi, yang beberapa pilihan
baik pilihan e-resources yang bisa diakses untuk membantu penelitian kita. Ini evaluasinya. Nah, ini hanya sekedar SIMAGO ini untuk mengecek jurnal. Kalau tadi yang secara nasional tadi ada SINTA itu untuk mengecek peringkat jurnal apakah kredibel atau enggak. Nah, ini untuk jurnal internasional biasanya juga di ranking. Salah satu website yang meranking adalah SIMAGO, simagojr.com. Kenapa sih kita harus mencari jurnal-jurnal yang kredibel gitu ya? Jadi dalam penelitian harus dicari sumber yang primer gitu. Nah, sumber primer biasanya dari jurnal penelitian yang terbaru atau yang relevan lah penelitiannya. Jadi kemudian baru buku biasanya. Kemudian buku termasuk yang sekunder. Jadi makanya kadang-kadang jurnal juga harus diberikan peringkat. Jadi lebih kredibel. Nah, ini sekedar tambahan. Jadi jurnal-jurnal yang kita langgan bisa diakses tadi ya, bisa diakses, linknya juga bisa diakses dari dalam kampus, dari luar kampus. Jika ada kesulitan akses dari luar kampus, biasanya mungkin menghubungi IAS ya. Jadi di lantai 1 perpustakaan itu ada layanan untuk biasanya kenapa kok biasanya berkaitan dengan login atau setting di laptopnya. Nah, saya bisa juga hubungi petugas yang berwenang kenapa kok susah akses dari luar kampus. Akses dalam kampus juga ada beberapa kendala ya. Jadi misalnya sedikit ganti setting itu biasanya terus bisa lagi. Ini untuk akses ke jurnal yang kita sediakan linknya di websitenya Perpusbay. Nah, ini untuk aktivasi, hubungi IAS. IAS ini bukan bagian dari Perpus ya, hanya di dalam kebetulan tempatnya satu gedung dengan perpustakaan. Di lantai 1, biasanya berhubungan dengan setting laptop yang salah satunya ya, aktivitasnya. Bila mengalami kendala biasanya berhubungan dengan yang ada di IAS ini. Ya, mungkin itu yang disampaikan. Waktunya sudah hampir jam 8. Saya serahkan kembali ke Pak Lasih, gimana? Ya Pak Dwi, terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi silakan teman-teman mahasiswa jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di chat. Nah, sudah kami share juga materi pada pagi hari ini yang akan nanti kita sampaikan. Sudah saya kirimkan linknya melalui chat, dan silakan juga teman-teman itu ada link presensi yang mungkin bisa diisi untuk presensi pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya
materi akan saya bawakan sendiri, yaitu berkaitan dengan, bentar ya, saya bisa dioper hostnya Pak Dwi ya. Dari sana Pak Haji? Ya. Mestinya enggak dari sana. Di tampilan saya itu ada titik 3 di kanan atas. Di monitor saya ya yang di itu diklik saja nanti langsung make host. Oke, sudah bisa? Ya. Oke, untuk materi selanjutnya, di sini saya mohon izin share screen ya. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah Pak. Oke. Jadi pada kesempatan pagi ini, pada sesi kedua, saya akan sharing terkait dengan penulisan karya ilmiah bebas plagiat ya, dengan anti plagiarism Turnitin. Materi ini akan kami sampaikan terkait nanti persiapan teman-teman mahasiswa dalam rangka penulisan tugas akhir. Ya, jadi setiap mahasiswa S1, S2 maupun S3 wajib membuat penulisan atau penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah, atau kalau yang S1 disebut tugas akhirnya adalah skripsi, yang S2 adalah tesis, yang ketiga adalah disertasi. Nah, itu kami mencoba untuk sharing ya, bagaimana nanti cara penulisan karya ilmiah yang paling tidak untuk mengurangi aksi bebas plagiat atau meminimalisir kegiatan bebas plagiat ini. Oke. Ya, teman-teman mahasiswa, di sini kami mencoba, bentar masih ada kendala. Oke ya, jadi kita lanjutkan. Dari penulisan karya ilmiah itu adalah biasanya terkait dengan kebebasan akademik ya, atau kebebasan ilmiah yang bersumber pada sebuah kejujuran dalam mencari dan menemukan kebenaran serta bagaimana mengungkapkannya dalam sebuah tulisan. Ini saya kutip dari Jepalan dalam edisi 2003. Nah, dalam kejujuran akademik ini, dasar utama dalam pengajaran merupakan adalah dasar utama dalam pengajaran. Ya, pembelajaran, penelitian dapat merealisasikan interpretasi akademik. Nah, ini biasanya dari beberapa unsur, di antara
kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan saling berkolaborasi, berbagi informasi, gagasan secara bebas ya, tanpa takut bahwa hasil karya yang teman-teman tulis atau yang teman-teman hasilkan itu bukan hasil karya curian atau mungkin sesuatu karya yang menjiplak atau mengambil karya orang lain ya. Di samping itu juga terkait dengan keadilan, artinya adanya transparansi dan kejelasan yang disertai adalah pengakuan atau penghargaan atau penilaian dan pengukuran oleh dosen ya, kalau itu tugas akhir mahasiswa. Ya. Dan selanjutnya adalah kehormatan, bagaimana nanti penghargaan terhadap perbedaan pendapat atau gagasan ya, berasal dalam lingkungan belajar. Kalau di sini adalah di perguruan tinggi Ubaya, jadi perbedaan gagasan, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang biasa, serta dapat memberikan kontribusi karya intelektual ya, melalui identifikasi dan sitasi karya secara layak. Artinya, setiap penulisan karya ilmiah harus menampilkan sitasi ya, jika apa yang dituliskan atau apa yang disampaikan, apa yang dimuat dalam karya tulis itu adalah merujuk atau mengambil gagasan dari karya orang lain. Yang tak kalah pentingnya adalah tanggung jawab, bagaimana kita semua menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan menjaga keamanan integritas keilmuan, pengajaran, dan penelitian. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah karya itu dengan tetap menjaga integritas dan kejujuran akademik. Di sini kebijakan akademik harus mampu mengirimkan pesan yang jelas, artinya dalam sebuah pembelajaran, dosen di ruang kelas atau di setiap kegiatan penelitian itu harus menyatakan bahwa atau dapat menyampaikan pesan bahwa tindakan pemalsuan data, antaranya kebohongan, kecurangan, pencurian ataupun perilaku yang tidak jujur lainnya adalah perilaku yang tidak dapat diterima dalam integritas akademik. Nah, di sini nanti akan kami sampaikan bagaimana contoh-contoh atau kemungkinan yang karya tugas atau penulisan karya ilmiah teman-teman mahasiswa nanti setidaknya akan bebas atau diminimalisir dari aksi plagiat. Nah, bentuk penyimpangan integritas akademik yaitu ada beberapa. Pertama adalah fabrikasi dan falsifikasi. Ini terkait dengan hasil karya tulis atau karya penelitian seseorang. Ada juga penyimpangan dalam bentuk kepengarangan tidak sah. Ya. Ada juga terkait dengan konflik kepentingan. Ada juga pengajuan jamak, dan yang terakhir yang paling sekarang lagi digiatkan adalah plagiat, ya, penyimpangan terhadap penjiplakan karya orang lain. Ini kami ambil dari websitenya anjanistekbrin.id. Nah, apa itu fabrikasi? Fabrikasi adalah yaitu melibatkan pembuatan atau pengadaan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini bisa terjadi jika teman-teman mahasiswa kemungkinan waktunya mepet atau tergesa-gesa harus cepat lulus, harus sudah jadi penelitiannya, sehingga ada penyimpangan fabrikasi, artinya pembuatan data yang harusnya tidak ada itu dibuat sepertinya ada. Ya. Nah, ini sering terjadi di beberapa data bahwa pengambilan data adalah harus memuat kejujuran, ya, tidak adanya kebohongan. Artinya apa yang disampaikan adalah betul-betul dari data yang diteliti, ya, jadi tidak mengada-ada. Selanjutnya adalah yang falsifikasi, adalah bagaimana suatu cara atau suatu langkah yang dilakukan oleh
peneliti atau mungkin mahasiswa atau dosen atau apakah itu peneliti independen, ya, dengan memodifikasi dengan cara melakukan penambahan, pengurangan atau perubahan pada sesuatu yang sudah ada demi atau untuk kepentingan mencapai sebuah tujuan penelitian. Ya, jadi data-data itu dimodifikasi sesuai kebutuhan mereka sendiri yang seharusnya tidak diperbolehkan ya dalam integritas akademik. Nah, fabrikasi dan falsifikasi ini dapat terjadi tidak hanya dalam tulisan, tetapi juga bisa dalam data. Data-data yang dimuat dalam sebuah karya ilmiah, juga bisa gambar, dan juga sebagai referensi yang digunakan dalam menyusun sebuah karya ilmiah atau tugas akhir. Ini sering terjadi, salah satu contohnya adalah referensi yang paling sering kita temukan, di mana teman-teman mahasiswa hanya melihat referensi-referensi dari sumber karya atau tugas akhir kakak kelas atau tugas akhir dari perguruan tinggi lain tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah referensi yang digunakan itu benar-benar ada, benar-benar itu betul datanya, informasinya, tetapi langsung digunakan, ya, sehingga ada beberapa referensi yang sebenarnya tidak ada tapi diadakan di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, tingkat penyimpangan terhadap integritas akademik ini dapat ditentukan berdasarkan dari kombinasi beberapa jenis di atas, ya, bisa validasi, bisa penilaian data, gambar, atau referensi dari tugas karya ilmiah mereka. Selanjutnya adalah adanya kepengarangan tidak sah. Apa yang dimaksud pengarangan tidak sah? Yaitu adalah bisa jadi bagaimana teman-teman atau mungkin sebuah dosen atau sebuah peneliti itu menambahkan nama orang yang sebenarnya tidak terlibat, ya, atau tidak berhak atau mungkin tidak berkontribusi, ya, menjadi sebuah pengarang atau gift author, ya, hasilnya kado, ya, untuk sebuah kepengarangan. Nah, ataupun itu adalah menghilangkan nama orang yang sebenarnya terlibat atau berkontribusi tetapi dianggap mereka tidak ikut, akhirnya tidak ditampilkan. Seperti contohnya jika nanti tugas akhir dari teman mahasiswa mau dipublish ke jurnal, mohon teman-teman atau nama-nama yang berkontribusi tetap ditampilkan, ya, tidak dihilangkan. Nah, ya, jadi ini adalah dianggap sebuah penyimpangan yang sangat berat. Ya, jadi nanti bisa jadi karya tugas akhir yang sudah dipublish itu di jurnal bisa ditarik kembali. Ada juga lagi terkait dengan konflik kepentingan. Ya, kepentingannya yang tidak adungi adalah bagaimana mereka tidak mengakui sumber dana terkait dengan pengiriman dan penerbitan naskah. Ya, hal ini biasanya juga tidak mengakui sumber dana terkait dengan publikasi dan citasi atas sumber acuan atau riset, ya. Dan juga tidak mengakui dua dari sumber dana penelitian yang citasi atau riset. Jadi ada konflik kepentingan di sana, di mana ada beberapa peneliti atau beberapa pengembang penelitian itu terkait dengan dana, mungkin mereka tidak mengakui sehingga ada konflik kepentingan di sana. Ya, bisa jadi ada dosen di suatu perguruan tinggi, mereka mendapat hibah dari penelitian lain, tetapi mereka tidak mengakui dana itu, atau mungkin mereka ada konflik kepentingan di mereka masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah ada pengajuan jamak. Pengajuan jamak ini adalah bisa jadi, ya, proses pengajuan naskah yang sama kepada beberapa jurnal yang berbeda dalam waktu bersamaan. Hal ini bisa terjadi jika penyerahan satu naskah ke jurnal yang satu belum diterbitkan atau belum ada proses lanjut, tidak ada konfirmasi karena si peneliti ingin cepat terbit, maka mereka mengirimkan ke jurnal lain, ya, untuk diterbitkan, sehingga nanti
ada istilah adalah pengajama, yaitu pengajuan di beberapa publisher jurnal. Nah, ini yang biasanya akan terjadi masalah jika jurnal yang naskah yang sudah diajukan ke publisher pertama terbit dan yang diajukan ke penerbit selanjutnya juga terbit, maka akan terjadi penerbitan jurnal artikel di dua terbitan jurnal yang berbeda. Ini nanti akan juga menimbulkan masalah. Selanjutnya adalah plagiat. Nah, ini plagiat yang saat ini di Ubaya juga sedang giat-giatnya kita sosialisasikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan Ubaya juga untuk mengurangi aksi plagiat ini. Plagiat adalah merupakan kemiripan naskah secara tekstual, artinya naskah-naskah tugas akhir, tugas penelitian teman-teman semua nanti akan dilakukan cek kemiripan dengan menggunakan anti plagiarism checker. Kayak kalau di Ubaya kita berlangganan Turnitin. Yaitu juga persentase kemiripan naskah biasanya adalah dijadikan patokan dalam penentuan batas kepatutan dalam penerimaan atau penolakan suatu karya ilmiah. Namun sampai saat ini di Indonesia umumnya dan juga di Ubaya masih belum ada kebijakan resmi terkait dengan berapa persentase kemiripan naskah yang dijadikan patokan dalam penentuan penerimaan suatu karya ilmiah. Saat ini masih diberikan kebijakan ke masing-masing fakultas. Ya, masing-masing fakultas akan berbeda persentase kemiripannya. Nanti kalau melakukan cek kemiripan, silakan untuk menghubungi dosen berapa persentase minimal atau maksimal yang disyaratkan. Ya, tugas atau proposal atau karya ilmiah itu bisa diterima. Ya, nanti bisa ditanyakan ke dosen masing-masing atau ke fakultas. Nah, ini ragam penyimpangan, itu ada fabrikasi, ya, bagaimana menyajikan hal yang tidak ada, falsifikasi mengubah untuk menipu, ya, plagiat, ya, memberikan karya yang sudah ada tanpa pengakuan secara memadai, ya, kepangan tidak sah, konflik kepentingan dan pengadaan jamak. Ini nanti bisa teman-teman mahasiswa baca, browsing untuk di Anjani-Ristek Brin.go ID, ya, nanti di situ akan lengkap apa yang namanya falsifikasi beserta contoh-contohnya. Contoh fabrikasi atau falsifikat adalah seperti ini. Jadi jurnal yang sudah terbit di jurnal lain, maka akan dilakukan penarikan atau withdraw ini. Ya, jadi ini yang terjadi karena adanya fabrikasi atau falsifikasi data. Ada juga contoh dari retraksi, artinya yang sudah terbit ditarik kembali, ya, karena sudah ada beberapa terbit di website atau di jurnal lain, ya, atau namanya retraksi. Nanti semua bisa dilihat di Anjani-Ristek Brin.go ID. Ya, ini ada beberapa juga yang penting di sini bahwa ada beberapa ketentuan yang terkait dengan skripsi atau tugas akhir atau bagaimana nanti sitasi karya ilmiah dosen. Nah, ini biasanya sudah dipaksakan oleh dosen yang bersangkutan untuk mensitasi karya mereka, ya, supaya ada hasil dari sitasi dari karya mereka. Ini biasanya dosen-dosen memaksakan atau mewajibkan mahasiswa yang dalam bimbingan mereka untuk mensitasi karya mereka. Nah, ini yang kita terkait pelajari plagiarisme, ya, menurut Merriam-Webster Open Dictionary, apa itu plagiarisme? Itu bisa dikatakan adalah mencuri dan memberikan ide atau gagasan orang lain sebagai milik sendiri, ya, atau menggunakan produksi orang lain tanpa mengkreditkan sumbernya, artinya tanpa menyebutkan sumbernya dari mana. Ya, juga
melakukan pencurian sastra. Ini yang kemarin juga lagi heboh terkait dengan sastrawan terkenal di Indonesia yang dianggap sebagai seorang plagiat. Dan juga bagaimana menyajikan sebuah ide atau produk baru dan original yang diturunkan dari sumber yang sudah ada. Akhirnya yang ide-ide yang sudah ada, produk baru yang sudah ada, diturunkan menjadi sumber yang ada. Ya, ini yang terkait dengan plagiarisme. Nah, latar belakangnya yaitu setiap perguruan tinggi sekarang adalah mengembangkan misi untuk mencari, menemukan dan mempertahankan dan menjunjung tinggi kebenaran, ya, kebenaran dalam integritas akademik. Dalam memenuhi misi, setiap sivitas akademik yang berkarya dalam bidang akademik adalah memiliki otonomi keilmuan dan memiliki kebebasan akademik. Hal ini setiap mahasiswa dosen adalah memiliki kebebasan akademik. Ya. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik itulah wajib menjunjung tinggi kejujuran, ya, dan etika akademik, terutama dalam larangan untuk menjadi plagiat dalam sebuah menghasilkan karya ilmiah. Biasanya apa permasalahannya? Yaitu permasalahan sampai saat ini adalah orang akan merasa tabu jika dianggap sebagai plagiat. Ada penerapan sanksi yang tidak efektif ya untuk mencegah. Juga parahnya bagaimana barulah di antara sekian banyak macam pelanggaran akademik. Yang paling banyak adalah di tingkat akademik. Ini kami bisa menyampaikan identifikasi 12 jenis karya yang tidak orisinal yang kita ambil dari tulisin.com resource plagiarism spectrum. Ya, ada 12 di sini, nanti teman-teman bisa pelajari, yaitu diantaranya adalah student collusion, yaitu mereka bekerja tapi antara mahasiswa, tapi diakui sebagai hasil atau penilaian individu. Ada juga word for word plagiarism, artinya menyalin dan menempel konten tanpa menyebutkan sumbernya. Ini yang biasanya sering terjadi ya, di sebuah karya ilmiah. Jadi mereka bisa cari di artikel atau website artikel yang lain, di situ tinggal copy dan menempelkan di karya mereka tanpa menyebutkan sumbernya. Atau juga self plagiarism, artinya menggunakan karyanya yang sudah ada ditulis kembali atau memodifikasi sedikit tapi dirubah sedikit sehingga intinya adalah sama dengan terbitan yang sebelumnya. Ini adalah self plagiarism. Ada musik plagiarism, artinya parafrase dari beberapa sumber menjadi pekerjaan sendiri. Ini biasanya dari tugas-tugas penelitian dari mahasiswa, banyak mengambil dari beberapa karya sehingga di copy dan dipas dan disusun menjadi sebuah parafrase tanpa merubah sedikit pun. Jadi parafrase yang ditampilkan itu adalah diambil dari beberapa sumber, ya, sehingga digabung-gabung tanpa menambahkan menjadi sebuah parafrase. Ada juga mengambil konten tertulis, ya. Ada juga melibatkan pihak orang lain, ya, atau sebuah biro jasa yang kontak chatting, ya. Kalau dulu sering terjadi atau sering kita temukan namanya adalah jasa skripsi. Ini yang melibatkan pihak ketiga. Nah, juga ada kemungkinan plagiat itu tidak disengaja, artinya lupa mengutip, ya, yang tidak disengaja. Dan kadang-kadang juga mengutip tidak betul, artinya dia sengaja mengutip, ada kemauan mengutip, tetapi yang cara mengutipnya tidak betul. Ada juga menyusun ide orang lain, ya, ada menyalin kode tanpa izin, ya, atau memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, ya, sehingga yang data-data yang tidak ada diada-adakan, sehingga itu menjadi sebuah karya yang dianggap tidak orisinal. Ya, ada juga memanipulasi data, ya, atau teks, ya, sehingga tidak bisa dideteksi oleh anti plagiarism checker. Ini yang sekarang lagi tren juga. Ada juga memasukkan data atau karya orang lain yang bisa membahayakan
reputasi peneliti, institusi atau sebuah penerbit. Jadi data-data yang disampaikan itu palsu atau data yang tidak sesuai sehingga bisa membahayakan reputasi peneliti itu sendiri dan juga institusi. Misalnya ini adalah mahasiswa ubaya memasukkan atau memasukkan yang data yang tidak tepat, maka akan membahayakan terhadap mahasiswa sendiri dan juga terhadap institusi ubaya. Ya, ini yang harus dipahami bersama. Nanti silakan teman-teman bisa lakukan kajian atau browsing Coordinating Recession Plagiarism Spectrum. Nanti di situ ada beberapa yang bisa dipahami. Nah, ini adalah salah satu contoh word forward plagiarism. Artinya di sini adalah di copy paste, ya, jadi semua tanpa ada perubahan, tinggal hanya menambahi sedikit saja. Ya, seperti ini yang putih-putih ini adalah perubahan atau tambahan dari yang bersangkutan. Jadi ini sama persis, sehingga jika dilakukan pengecekan dengan cek kemiripan anti plagiarism akan kelihatan, ya seperti ini. Ada juga parafrase plagiarism contohnya. Jadi alinea ini adalah mengcombine atau mengumpulkan dari beberapa sumber dan dijadikan satu dalam sebuah parafrase. Artinya tanpa ada perubahan sedikit pun di sini. Ya, jadi ada yang nomor 2, 4, 9 ini adalah copy paste dari sumber-sumber yang berbeda dan dijadikan sebuah tulisan. Ya, ini namanya parafrase plagiarism. Dan ini banyak sekali ditemukan di tugas akhir mahasiswa. Ya, tidak hanya di ubaya, ya, di beberapa perguruan tinggi juga ada. Tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, dosen pun bisa terjadi seperti ini. Ya, jadi teman-teman mahasiswa nanti bisa lebih teliti untuk bisa paling tidak mengurangi aksi plagiarisme. Nah, bagaimana dengan image, video, dan musik? Ini juga masuk dalam plagiat, artinya bisa menyalin media, terutama gambar dari situs web untuk ditempelkan rekam makalah atau situs web sendiri. Nah, jika teman-teman mahasiswa menyalin gambar dari situs atau gambar dari karya orang lain, silakan sebutkan sumbernya, ya, supaya tidak terkena aksi plagiat. Juga dalam membuat sebuah video, ya, atau footage dari video orang lain, ya, menggunakan yang itu juga harus diberikan sumbernya. Bisa juga menampilkan musik berhak cipta orang lain, misalnya dengan cover. Ya, ini juga nanti bisa menyampaikan sumbernya. Atau mengubah musik yang banyaknya dari komposisi lain. Ini juga bisa dikategorikan sebagai aksi plagiat. Nah, ini adalah deskripsinya plagiat. Ya, jadi teman-teman mahasiswa nanti silahkan browsing di sini, di Anjani Ristek Brin ini ada beberapa definisi apa yang namanya plagiat, ya, indikatornya juga apa, bagaimana, nanti lengkap di situ. Silakan nanti di browsing, ya, karena ini adalah waktunya terbatas. Nah, juga terkait dengan plagiat, kita mengacu pada beberapa peraturan yang terkait dengan integritas akademik. Di sini ada beberapa peraturan pemerintah, ya, yang terkait dengan integritas akademik. Di sini kami hanya ingin menyoroti yang peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010, yaitu perihal pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Karena kita bicara adalah di Sivitas Akademika perguruan tinggi, maka yang jadi fokusnya adalah di peraturan Menteri ini, ya, yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Nah, di sini menurut Permendiknas sudah dijelaskan apa itu plagiat, ya, apa itu plagiator, bagaimana pencegahan, ya, bagaimana penanggulangannya, ya. Jadi kalau menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010, plagiat adalah, ya, tadi
perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini yang perlu diperhatikan, atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, ya, dengan memutus pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini yang teman-teman nanti yang harus perhatikan, bahwa setiap karya jika mengambil pendapat, gagasan atau tulisan orang lain, silahkan menyatakan sumbernya, ya, yang dibuat dalam citasi atau dan daftar pustaka. Nah, untuk plagiator, ya, apa disebut orang plagiator itu adalah orang, bisa perorangan atau berkelompok, ya, dalam melakukan plagiat. Ya, bisa bertindak sendiri-sendiri, kelompok, atau atas nama suatu badan. Jadi plagiator itu tidak hanya perorangan, tapi juga bisa kelompok atau suatu badan. Mengenai yang lain, silahkan nanti dibaca di Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Nah, pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi, ya, yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di perguruan tingginya. Ya. Contohnya adalah pasal 6, yaitu penetapan, penegakan, dan sosialisasian kode etik dan gaya selingkuh, ya, bagian station style secara berkala. Nah, khusus di Ubaya, kita dari pustakaan sudah seringkali melakukan sosialisasi terkait dengan gaya selingkuh, atau namanya reference tool manager, ya, yang digunakan di sini adalah yang lebih familiar adalah Mendeley. Jadi di lain kesempatan nanti akan kita coba berikan pelatihan kepada seluruh sivitas terkait dengan pemanfaatan reference tool manager, yaitu Mendeley. Ya, nanti juga ada kelas-kelas yang ada di perpustakaan yang kita tawarkan dengan sebutan library coaching series. Nanti di situ ada juga pelatihan terkait dengan Mendeley. Nah, juga pernyataan pasal 7 yang ini penyediaan lembar pernyataan. Nah, nanti teman-teman mahasiswa yang di Ubaya juga sewaktu mengumpulkan atau mau upload tugas akhir, nah, itu ada lembar pernyataan, yaitu bebas plagiat dan siap bertanggung jawab atas pengunggahan karya, yaitu yang nanti ada ditandatangani di atas meterai. Ya, jadi teman-teman nanti sewaktu pengumpulan tugas akhir atau penguploadan tugas akhir harus disertai penyediaan lembar pernyataan ini. Selama ini tidak ada, maka pihak perpustakaan tidak akan memproses, ya, seperti itu. Ya, penanggulangannya itu dari penanggulangan plagiat bisa dilakukan tindakan represif oleh perguruan tinggi, ya, dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya. Nah, selanjutnya bab 6 pasal 12 juga terkait dengan mahasiswa, itu akan diberikan teguran untuk pertama. Ya, untuk selanjutnya akan diberikan peringatan tertulis, bisa juga terhadap penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, ataupun bisa jadi sebagai pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ada lagi yang lebih berat, adalah pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Ya, pemberian dan hormat itu adalah juga dari status sebagai, baik itu untuk mahasiswa apabila mahasiswa itu sudah lulus. Ya, jadi tidak hanya yang masih aktif, tetapi juga bisa yang sudah lulus. Jadi teman-teman mahasiswa harap diperhatikan terkait dengan plagiat ini. Ya, nanti dari kita, dari pustakawan, dari lingkungan perguruan tinggi, salah adalah dosen, sudah memberikan pemahaman terkait dengan plagiat ini. Ya, selanjutnya dalam hal pemimpin, ya, di perguruan tinggi,
juga akan diberikan sanksi kepada pimpinan perguruan tinggi, ya, juga bisa teguran. Nah, ini yang jika itu ada di perguruan tingginya, maka akan diberikan teguran, ya, juga peringatan tertulis, dan juga pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik. Ini adalah dilihat dari segi lembaga perguruan tingginya. Alasan utama ini yang bagaimana alasan mahasiswa atau seorang yang melakukan penulisan ilmiah melakukan plagiarisme. Ini saya kutip dari karya Ida Bagus Saputra, yaitu dosen Ubaya yang komitmen untuk memerangi plagiarisme di Ubaya. Apa alasannya? Biasanya tidak punya waktu karena sering menunda pekerjaan. Jadi kalau mengerjakan tugas kuliah, tugas akhir untuk penelitian biasanya masih lama waktu, atau sehingga waktunya deadline mereka tidak punya waktu lagi karena sering mereka menunda, ataupun merasa tidak mampu atau tidak bertenaga. Artinya si pembuat karya tulis itu sudah tidak mampu, artinya malas atau apa, ya, sehingga mereka jalan pintas, ya, dengan melakukan aksi plagiat. Atau mungkin mahasiswa itu merasa yakin bahwa hasil penjiplakannya tidak akan ketahuan, ya, atau kalaupun ketahuan tidak akan diberi sanksi yang setimpal. Ini bisa dimaklumi jika itu adalah waktu tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang semua sudah online, maka setiap penjiplakan akan lebih cepat untuk diketahui, ya. Ada penelitian lain yang menyatakan bahwa alasan mahasiswa melakukan plagiat, yaitu dari Dayati tahun 2009. Yang pertama alasannya adalah keinginan praktis, ya, mudah, ya, terus nilainya bagus dan murah dalam menyelesaikan tugas penelitian ilmiah. Jadi bisa ini adalah dengan menggunakan jasa atau biru jasa. Artinya mereka kuat membayar karena punya uang, mudah karena mereka tidak mengerjakan, tapi nilainya bagus. Nah, ini yang menjadi alasan mahasiswa untuk melakukan plagiat. Atau juga alasan yang klasik, ya, adalah perpustakaan kurang lengkap dan tidak teratur. Lengkap artinya isi yang ada di dalamnya. Tidak teratur artinya konten yang di dalamnya disusun amburadul, ya, tidak teratur. Artinya jika mahasiswa yang ke perpustakaan mau cari buku, di katalognya ada tapi di raknya tidak ada. Ini adalah alasan-alasan mahasiswa, ya. Ini yang biasanya sering terjadi. Ataupun tidak adanya kontrol, ya, dari universitas yang kurang. Artinya pihak universitas, pihak fakultas, ataupun bahkan dosen pembimbingnya itu tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap karya ilmiah dari anak bimbingnya. Dan yang paling akhir adalah karena di tingkat sanksi tidak ada yang tegas. Artinya sanksi itu tidak tegas sehingga itu akan mempengaruhi mahasiswa untuk melakukan aksi plagiat. Ya, bagaimana kita untuk melakukan stop, jangan melakukan plagiarisme, ya. Jadi ini juga kita lagi gencar-gencarnya di Ubaya untuk melakukan stop plagiarisme. Ya, caranya menurut lagi Saputra ada 3 cara mudah, ya, untuk menghindari plagiarisme. Itu beliau menyebutkan adalah dengan kata aksara. Itu akui, ya, mengakui sumber acuan, mengakui sumber referensi, ya, untuk dijadikan sumber dalam sebuah karya ilmiah. Parafrasa, yaitu penggunaan bahasa sendiri. Nah, kita ada poin dari karya orang lain, maka akan kita kembangkan menjadi sebuah alinea atau sebuah kalimat dengan penggunaan bahasa sendiri, ya. Atau integrasi, pengutipan secara langsung, ya. Teman-teman bisa melakukan pengutipan secara langsung jika itu benar-benar dibutuhkan dan yang dikutip biasanya minimal adalah 5 baris. Maka di situ
dikutip secara langsung, ya. Jadi ini ada metode untuk mengurangi atau menghindari plagiarisme, yaitu dengan cara mengakui, yaitu penulisan sumbernya, parafrase, yaitu penggunaan bahasa sendiri dalam pembuatan karya ilmiah, dan juga integrasi, yang menampilkan kutipan jika itu betul-betul digunakan dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Nah, apa kepedulian kita terhadap anti plagiarisme? Nah, di negara sudah memfasilitasi gerakan anti plagiarisme. Ya. Sebagai penyelenggara pendidikan membuat pranata ilmiah, ya, seperti di Ubaya juga sudah ada terkait dengan plagiarisme. Di samping itu juga pendidik juga mengajarkan bagaimana nilai dan etika. Maka setiap dosen di dalam kelas mereka juga mengajarkan nilai-nilai dan etika dalam integritas akademik. Juga ada penerapan dilakukan oleh peserta didik. Artinya penerapan ini dilakukan oleh mahasiswa dengan cara melakukan cek similarity terhadap tugas akhir atau tugas ilmiah dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, untuk di Ubaya sudah ada software anti plagiarism checker, namanya adalah Turnitin. Ya, ini yang sedang kita lakukan sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan tidak hanya kepada dosen, tetapi juga kepada mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa software anti plagiarisme, yaitu ada yang berbayar, ada yang free. Artinya yang berbayar adalah kita harus melanggan. Yang free adalah bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa, tetapi dengan kapasitas dan hasil yang terbatas. Di sini yang berbayar ada Scan, ada Authenticate, ada Turnitin. Yang software yang free ada Flag Checker, Viper, Copy Space, ya, Recheck, Duplicate Checker, ya mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah ada yang menggunakan. Nah, di sini kita fokusnya adalah Turnitin karena kita sudah melanggan untuk Ubaya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan software anti plagiarisme Turnitin ini untuk melakukan cek kemiripan terhadap hasil dari tugas penelitian atau tugas karya dosen atau mahasiswa. Nah, di sini di Ubaya teman-teman mahasiswa bisa mengajukan yaitu form request access Turnitin jika teman-teman mau melakukan pengecekan secara mandiri. Ya, artinya jika teman-teman sudah memiliki proposal atau tugas akhir, ingin melakukan cek mandiri, bisa melakukan pengajuan request, ya, akses Turnitin melalui perpustakaan. Ya, ini adalah form akses Turnitin yang nanti bisa dilihat di websitenya, yaitu elip.ubaya.info.pustaka /form dan form request akses Turnitin. Ya, nanti bisa dilengkapi data-datanya, maka nanti setelah form ini terkirim akan diberikan respon oleh pustakawan. Disertai juga dengan panduan bagaimana nanti teman-teman mahasiswa bisa melakukan cek kemiripan secara mandiri. Nah, juga setelah nanti melakukan pengecekan, teman-teman mahasiswa juga bisa melakukan permohonan untuk penghapusan file di Turnitin, ya, supaya nanti tidak terjadi duplikasi cek, ya, atau duplikasi dari hasil pengecekan. Nanti juga sama, nanti ajukan lewat form online yang ada di website perpustakaan Ubaya. Nah, ini dari daftar pustaka yang kita gunakan dalam penulisan karya ini. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan untuk disampaikan. Nah, untuk terkait dengan praktek Turnitin, jika ada waktu bisa
saat ini dilakukan, atau mungkin bisa kita lakukan minggu depan pada awal sesi. Nah, mungkin saya bisa diberikan informasi apakah peserta yang di sini itu sama untuk sesi yang berikutnya. Mungkin teman mahasiswa bisa memberikan konfirmasi kepada kami apakah minggu depan juga teman-teman mahasiswa ini yang mengikuti atau beda mahasiswanya. Permisi Pak, izin masuk. Sama Pak. Oh sama ya. Oke. Jadi nanti kita bisa berlanjut ya. Artinya dari materi yang sudah ada akan kita berikan secara bertahap. Jika memungkinkan bisa saya share lagi terkait bagaimana nanti melakukan pengecekan secara mandiri. Ya, jika diperkenankan saya akan coba share lagi mengenai langkah-langkah bagaimana nanti teman-teman melakukan cek mandiri supaya nanti teman-teman bisa sedikit mengetahui sebelum kita praktek. Oke, bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke. Nah, nanti untuk pengecekan nanti teman-teman bisa akses di turnitin.com. Ya, nanti ada panduan yang kita berikan jika teman-teman ingin praktek. Kami sarankan prakteknya adalah minggu depan saja karena waktunya hari ini sudah mepet sekali. Ya. Nah, ini yang pertama nanti teman-teman bisa akses di turnitin.com. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Maka nanti tinggal pilih create account. Ya. Di sini kanan atasnya ada create account. Nanti silakan diisi dengan create account. Nah, nanti untuk create user profile, nanti silakan klik dulu student. Ya, jangan langsung diisi di sini, maka pilih dulu create student. Ya. Nah, setelah create student, maka nanti akan teman-teman diharuskan mengisi. Ya, ada isian-isian yang ada di tampilan screen seperti ini. Ya, jadi teman-teman nanti dalam membuat profil baru, ya, maka akan diminta untuk menuliskan kelas ID. Ada juga enroll key, ya, ini yang nanti akan diberikan informasinya oleh pustakawan. Ya, nanti untuk informasi lain silahkan diisi sesuai dengan identitas teman-teman semuanya. Ya. Nah, setelah semua diisi, maka nanti akan ada menu pilihan I agree ya jika semua sudah betul. Nah, jika ada centang hijaunya begini berarti data yang dimasukkan sudah bisa diidentifikasi oleh software. Ya, tinggal nanti semua kalau sudah oke, tinggalkan diklik I agree ya, maka akan tampil seperti ini. Ini tampilannya jika kita ada beberapa kelas. Jadi nanti kalau khusus untuk teknik kimia juga ada nanti terkait dengan teknik kimia, seumpamanya nanti akan kita buatkan seperti itu. Nah, nanti caranya bagaimana? Tinggal klik di kelasnya ini, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini langkah awal untuk submit dokumen atau submit tugas akhir yang akan dicek kemiripannya. Maka tinggal diklik di submit. Ya, dari klik submit ini akan muncul pilihan. Nah, untuk pilihan submit di sini secara default itu adalah cut and paste. Maka tinggal klik di anak panah yang kecil di sini untuk memilih single file upload. Nah, untuk diketahui bahwa
akun yang kita sediakan ya, untuk mahasiswa cek mandiri adalah hanya 1 kali upload, artinya single file upload. File tidak terbatas besarnya atau banyaknya halaman, tapi kita sarankan dengan format doc. Ya, jadi nanti teman-teman mahasiswa jika mau melakukan cek kemiripan, silakan dokumennya lebih baik atau kita sarankan dalam format doc. Ya, itu ya. Jadi itu nanti tinggal klik di sini, first name-nya siapa, last name-nya siapa, judul yang mau disubmit, ya, apa, tinggal nanti dipilih apa filenya ada di mana, dokumennya. Jika di dalam komputer tinggal pilih choose from this computer, jika dari Dropbox juga choose Dropbox atau dari Google Drive. Ya, tinggal kalau diklik, maka dicari filenya, setelah dicari akan tampil di sini, ya, judul yang sudah dipilih. Ya, jika teman-teman mahasiswa merasa ini kok salah atau ada kesalahan, tinggal clear file untuk mengulangi lebih awal dalam pemilihan dokumen. Ya, tapi kalau sudah dianggap betul tampilan yang sudah di sini, maka tinggal klik upload. Nah, ini jika mau melanjutkan, tetapi jika teman-teman mahasiswa mau membatalkan, tinggal klik cancel. Ya, sehingga kalau teman-teman sudah setuju untuk upload dokumen, maka tinggal klik upload. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini untuk pemunculan ini adalah ada proses waktu. Jadi ada jeda waktu yang teman-teman mahasiswa harus menunggu. Ya, silakan dulu muncul seperti ini dan confirm di sini sudah warna biru. Jika belum warna biru belum bisa ditindaklanjutkan. Ya, jika sudah ada seperti ini, di sini itu ada informasi terkait dengan siapa yang mengupload, ya, judul yang diuploadnya apa, ya, file namanya apa, sampai ukuran filenya juga ada jumlah halaman, ada jumlah katanya. Ya, jika Anda sudah setuju, maka tinggal confirm, maka nanti ada langkah sebelum ini ada confirm, ya, return to insight, ya. Jadi dari sini nanti tinggal klik ini, ada proses satu lagi, tetapi di sini adalah return namanya, ya. Tinggal klik lagi, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk menampilkan presentasi di sini memerlukan waktu juga. Ini tergantung dari seberapa bagus jaringan internetnya atau jaringan di tempat teman-teman mahasiswa gunakan, ya, atau juga bisa berpengaruh kepada besar kecilnya ukuran file yang diupload. Ya, jadi di sini perlu waktu, ya. Jika sampai ditunggu sampai 1 menit, 2 menit belum muncul, silahkan di refresh, ya. Biasanya menu refresh adalah di kiri atas, jangan di back, ya, di refresh. Nanti sampai muncul. Nah, ini adalah contoh hasil cek similarity, ya. Ada berapa persen, nah, ini di sini. Bagaimana kita bisa melihat hasilnya? Maka tinggal klik di similarity-nya ini. Kalau di sini ya di persentasenya ini. Ya, tinggal diklik, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini mohon izin saya ambil contoh adalah dari Fakultas Psikologi sewaktu kita memberikan pelatihan juga. Ya, di sini akan kelihatan presentasi dari dokumen-dokumen yang sudah diupload. Ya, ada yang 10%, ada yang 16%, 22, ya, kadang malah ada yang 100% seperti itu. Ya, ini adalah hasil cek kemiripannya. Nah, dari sini bagaimana teman-teman bisa melihat atau bisa memahami, bisa klik di persentasenya, ya, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi ini adalah menunjukkan persentase tingkat kemiripan. Ya, di sini ada warna-warna, ini adalah yang merujuk ke
sumber yang mirip dengan apa yang di sini. Ya. Dari sini untuk menampilkan dari mana itu sumbernya, tinggal klik di persentasenya, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada warna. Ini adalah yang memberikan informasi dengan warna-warna yang di sebelah sini. Jadi kalau angka 1 ini berarti ini ada kemiripan di ResearchGate seperti ini. Jika diklik di sini maka akan muncul seperti ini. Web ResearchGate-nya, atau nanti teman-teman bisa langsung melihat dokumennya di sini, diklik di sini. Kalau mau ke ResearchGate langsung, tinggal klik di ResearchGate-nya sini. Maka mereka akan langsung menuju sumber aslinya. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa apa yang ditampilkan di sini, kita tidak bisa langsung menghakimi seseorang adalah plagiat. Ya, yang paling penting adalah kita hanya memberikan pemahaman bahwa tugas atau hasil karya mereka ada kemiripan di tempat lain. Ya, seperti ini. Ini kemiripan. Ya, jadi itu yang perlu diingat. Kita tidak bisa menghakimi seseorang dengan melihat data ini langsung memvonis atau menuduh orang, oh kamu plagiat. Tidak. Tetapi kita hanya memberikan pemahaman bahwa tugas atau hasil karya Anda atau mereka itu ada kemiripan di tempat lain. Ya, ini nanti yang memberikan apakah itu plagiat atau tidak adalah orang yang memiliki kapasitas di sana. Kalau teman-teman mahasiswa berarti adalah dosen pembimbingnya. Atau sebenarnya ada lembaga tersendiri di Ubaya, harusnya di perguruan tinggi, yang memiliki kewenangan atau otoritas menentukan itu plagiat atau tidak, atau namanya lembaga yang kode etik ya. Jadi itu yang dulu sudah dirancang untuk dibuat, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ada beberapa sumber yang mempunyai kemiripan, nanti akan muncul di sini. Jika kita akan melihat sumber aslinya, tinggal klik ResearchGate-nya. Jika melihat dokumen, tinggal klik di sini yang gambar buku ini. Maka akan langsung lari ke dokumen aslinya. Seperti ini. Ya, jadi kalau seperti ini, kita mau melihat sumber aslinya dari jurnal ini, tinggal klik di sini. Maka otomatis di sampingnya akan muncul sumber aslinya. Nah, ini kita bisa melihat apakah sumber yang di sini ini sama dengan yang di sini atau mirip. Ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa kita tidak bisa menghakimi seseorang plagiat, tetapi kita hanya menyampaikan memiliki kemiripan. Nah, seperti ini di sini karya orang di sini ada kemiripan di jurnal Kommas.com. Nah, kalau diklik di sini maka akan tampil di sini. Ini adalah sumbernya, sumber di sini ini, ya. Nah, jika kita melihat ingin dokumennya, maka tinggal klik di sini, maka di sebelah kanan akan muncul dokumen di sini yang mirip, ya, langsung tertulis di sini, ya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan sendiri terhadap karya penelitian atau tugas akhir mahasiswa. Dengan cara seperti ini, apakah ini benar sama atau tidak, ya, atau mirip atau tidak, ya, nanti teman-teman sendiri yang bisa, ya. Dari itu untuk melihat kemiripan melalui full source-nya, ya, diklik di sini. Ya. Sekarang bagaimana untuk menampilkan hasilnya? Maka setiap dosen atau mahasiswa yang melakukan cek mandiri atau melakukan pengecekan dengan Turnitin, kita harapkan untuk melakukan simpan dokumen. Artinya dengan cara download hasil dari upload dokumen yang di Turnitin. Maka langkahnya tinggal di bawah urutan di menu di kanan ini, pilih anak panah kecil di sini. Yang kita sarankan untuk di-download adalah dua ini, Current View sama Digital Receipt. Apa Current View itu? Current View adalah dokumen yang sudah ada similarinya. Ya. Kalau Digital Receipt adalah dokumen terkait dengan bukti bahwa Anda sudah melakukan cek mandiri dengan Turnitin. Nah, tinggal klik di sini.
Maka tinggal download, tergantung disimpan di mana hasilnya untuk current view-nya dan juga download untuk digital receipt-nya. Ya, jadi kita sarankan dua ini wajib untuk di-download. Wajib kenapa? Karena adalah sebagai arsip dokumen untuk teman-teman sendiri dan juga data ini akan digunakan untuk pengajuan penghapusan file yang sudah diupload di Turnitin. Ya, jadi isian yang ada di request permohonan penghapusan file yang sudah diupload di Turnitin adalah dapat dilihat dari dokumen ini. Ya, selama Anda tidak memiliki dokumen ini, maka Anda tidak akan bisa melakukan pengajuan penghapusan file yang sudah diupload di Turnitin. Bisa dihapus, tetapi ada melalui instruktur sendiri dengan cara delete dokumen. Tetapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, jadi itu yang kita sampaikan. Maka akan lihat penghasilnya. Jika kita download current view, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi di dokumen sudah ada warna-warna sesuai dari sumbernya. Untuk presentasinya biasanya ada di halaman paling terakhir. Ya, dari file ini, data ini ada di paling akhir. Ya, jadi kalau mau melihat persentasenya dari mana saja, bisa dilihat di halaman terakhir. Ya, ini yang biasanya harus dikumpulkan atau dilampirkan sewaktu mau sidang. Ya, untuk beberapa fakultas atau program studi ini sudah wajib. Ya, tapi belum keseluruhan. Tapi untuk kedepannya kemungkinan akan wajib diterapkan oleh semua fakultas dan program studi di Ubaya. Ya. Dan ini adalah digital receipt-nya. Ini juga biasanya yang diminta untuk dilampirkan. Ya, jadi ada dua. Yang satunya adalah current view yang harus dilampirkan dan juga digital receipt. Ya. Nah, mengapa dokumen yang ditulis perlu dihapus? Ya, biasanya tingkat kemiripan tidak akan bertambah jika mau melakukan upload ulang. Ini bisa terjadi jika teman-teman mengupload proposal atau hasil tugas skripsi melalui upload mandiri, Turnitin. Ya, jadi nanti kalau sudah upload, ada revisi dari dosen pembimbing dan untuk upload ulang, maka upload yang pertama harus dimintakan untuk penghapusan lebih dahulu. Di samping itu juga untuk menjaga kuota Turnitin, ya, supaya tidak overload. Nah, ini yang tadi yang sudah saya sampaikan, permohonan penghapusan file, ya, ini adalah data-data yang diperlukan dan itu, ya, jadi terkait dengan Turnitin nanti akan ada sesi sendiri terkait dengan pelatihan atau cara atau praktek untuk upload file di Turnitin. Ya, itu yang kami sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kami persilahkan. Jika sudah menulis di chat, mungkin ada teman-teman dari Pusakwan yang sudah memberikan konfirmasi. Ya, yang untuk diingat sekali lagi, silakan teman-teman untuk melakukan presensi, ya, yang sudah di-share di chat dan juga bisa download materi yang juga sudah kami kirimkan lewat chat linknya. Ya, itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan yang mau langsung. Bentar saya cas dulu ya, mau habis baterai. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, itu pada sesi ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Jadi
ada 2 materi yang terkait dengan literasi penelusuran e-resources ya, dan juga terkait dengan penulisan ilmiah bebas plagiat. Ya, untuk minggu depan mungkin bisa disiapkan teman-teman satu dokumen yang akan kita gunakan praktek untuk upload mandiri Tunitin, ya. Dan juga kami pesan kepada teman-teman mahasiswa untuk persiapan minggu depan, silahkan download dan install Mendeley, ya, software Mendeley. Itu bisa free di internet, ya, cari softwarenya. Dan juga kemarin kami sudah sampaikan kepada Pak Restu link software yang bisa diunduh dari website Perpustakaan Ubaya. Ya, silakan nanti teman-teman download di sana dan silakan install sendiri, ya. Jadi nanti dengan harapan jika sesi minggu depan teman-teman sudah berhasil instalisasi Mendeley, karena Mendeley ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, ya, baik itu instalisasi. Jika ada kesulitan install, silakan hubungi kami, nanti akan kita bantu untuk instalisasinya. Dan untuk persiapan pelatihan Mendeley, silakan teman-teman mahasiswa melakukan pencarian, penelusuran artikel ilmiah yang mungkin digunakan untuk penyusunan tugas akhir. Sekalian nanti digunakan untuk praktek dalam pelatihan reference tool manager Mendeley. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman untuk persiapan minggu depan. Ya, silakan pertama siapkan salah satu dokumen yang kemungkinan bisa digunakan dalam praktek Tunitin, ya, upload mandiri Tunitin. Yang kedua adalah teman-teman mahasiswa silakan install terlebih dahulu, ya, software reference tool manager Mendeley. Jika ada kesulitan instalisasi, silakan hubungi perpustakaan, akan kita bantu. Ya, dan juga silakan siapkan file-file atau dokumen ilmiah atau artikel jurnal ataupun semacamnya yang sudah diperoleh khususnya dalam rangka penyusunan tugas akhir teman-teman semua. Ya, nanti dari hasil dokumen-dokumen itu akan kita coba langsung praktekkan melalui Mendeley. Ya, jadi nanti ada kesulitan atau ada kasus-kasus apa, akan kita bisa carikan solusinya. Itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa pada pagi hari ini, karena ini sudah pukul 9, jadi waktunya sudah habis, ya. Jadi kami dari pihak perpustakaan mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, dan jangan lupa presensi untuk acara ini dan juga materi bisa di-download, ya. Jadi itu, dan juga kami ingatkan untuk persiapan pelaksanaan minggu depan. Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Pak Lasi, mungkin ya, belum foto bersama untuk dokumentasi, Pak Lasi. Oke, ya. Ya, teman-teman mahasiswa, sebentar saya share screen sebentar ya untuk presensi yang nanti akan kita sampaikan ke pihak teknik kimia. Saya scan dulu. Dan
kami mohon kepada teman-teman mahasiswa untuk menampilkan profilnya, ya, untuk kita ambil dokumentasinya, ya, karena akan kita buat untuk laporan ke pihak program studi teknik kimia. Oke, teman-teman sudah siap? Oke, ada yang masih belum, silakan kami tunggu sebentar. Oke, saya ambil dulu dari halaman pertama ya. Mungkin Bu Berta atau teman-teman yang lain bisa bantu. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ditahan ya. Kita ambil lagi yang pick satunya. Oke, sebentar, ada yang masih belum menampilkan profilnya. Oke, kita ambil 1, 2, 3. Bentar, ditunggu. Oke. Nah, perlu disampaikan juga teman-teman, jika ada kendala atau kesulitan, baik itu dalam pencarian artikel jurnal atau terkait dengan layanan perpustakaan, karena saat ini adalah sedang pandemi, ya, pihak perpustakaan menyediakan beberapa layanan, ya. Jadi layanan yang kita lakukan secara online. Mungkin saya bisa share sedikit di sini, ya, terkait dengan layanan-layanan yang ada di perpustakaan, ya. Khusus untuk masa pandemi ini, teman-teman mahasiswa bisa cari informasi di new normal layanan perpustakaan di sini, ya. Di sini teman-teman mahasiswa jika memerlukan sesuatu, misalnya adalah buku, karena teman-teman mahasiswa tidak bisa ke kampus dan teman mahasiswa memerlukan, silahkan melakukan pemesanan peminjaman, ya, dengan cara teman-teman bisa lakukan cek di katalog online-nya Perpustakaan Ubaya, ya. Jika buku itu tersedia, silahkan teman-teman mahasiswa mengisi form sirkulasi, ya, bit sirkulasi online ini, ya. Jadi nanti pustakawan akan mencarikan buku yang Anda butuhkan dan akan dikirimkan. Ada 2 cara, ya. Pertama adalah kita siapkan di Dropbox-nya security. Nanti teman-teman bisa langsung ambil. Ini yang mungkin rumahnya atau tempat tinggalnya berdekatan dengan Ubaya atau di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Tetapi jika teman-teman domisili di luar kota, ada caranya adalah melalui jasa kurir, ya. Namun biaya jasa kurir dibebankan kepada yang melakukan pemesanan peminjaman, ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau melakukan peminjaman buku, silakan cek dulu di katalog online Perpustakaan Ubaya. Jika tersedia, teman-teman mahasiswa bisa melakukan pemesanan di sini, ya. Tinggal klik di sini, maka teman-teman diminta untuk mengisi identitas di sini, ya. Pinjaman, alamat pengirimannya juga di sini. Kalau ini pengembalian, perpanjangan, ya. Kalau ini adalah peminjaman, ya. Jadi teman-teman nanti bisa menampilkan nama, NPK, NLP, ya, email, fakturasinya apa, nomor WhatsApp-nya apa, jenis layanan yang kayak peminjaman, ya, seperti itu. Ya, dituliskan di sini judulnya apa, pengarangnya siapa, volume, nomor panggil bukunya berapa, ya. Tinggal difoto dari katalog online-nya, hasilnya itu silakan diunggah di sini. Akan untuk memudahkan bagi kita untuk mencarikan, ya. Itu yang layanan normal. Ada juga terkait dengan tutorial akses. Jika teman-teman nanti kesulitan, bisa ada video-video di sini, ya, yang bisa digunakan untuk
mencari informasi bagaimana caranya menemukan informasi di jurnal ya atau di e-book dan sebagainya ya, atau di sini info ya. Jadi teman-teman mahasiswa juga nanti bisa mencari layanan di sini ya selama COVID-19 ini apa saja, atau juga terkait dengan pelatihan-pelatihan. Nanti tinggal klik di sini, maka teman-teman langsung dirujuk untuk mengisi form online ya untuk pelatihannya. Ya akan kita sediakan setiap hari Selasa dan Kamis. Ya ada referensi mandiri sama turnitin. Nah, selama ini dua itu yang sudah siap, yang lainnya menunggu nanti akan kita informasikan juga. Ya, ini yang terkait dengan update ini. Dan juga ada, jadi kalau mau di sini bisa langsung di sini ya. Kita ada dua ini sementara ini, yang untuk penggunaan plagiarism dan juga referensi manager mandiri ya. Namanya kita sebut library coding series ya. Nah, jadi kalau ada info-info terkait yang lain silakan hubungi call center perpustakaan. Di sini ada call center ya. Jadi apapun yang Anda butuhkan bisa hubungi call center ya. Juga dengan menghubungi atau melihat informasi-informasi perpustakaan baik itu lewat Instagram atau yang lainnya ya, seperti ini. Jadi ada beberapa info yang nanti ada yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari informasi atau layanan di perpustakaan. Ya, jadi kalau teman-teman membutuhkan silakan hubungi perpustakaan. Ya, jadi pada masa pandemi ini kita tetap memberikan layanan kepada seluruh mahasiswa. Ya, jika ada kesulitan baik itu terkait dengan mandiri, turnitin, pencarian informasi jurnal yang lain silakan ya. Kami terbuka dan akan kami respon secepatnya. Itu yang bisa kami sampaikan dari tim pustakawan. Ada tambahan dari teman-teman siswa? Mungkin silakan. Terima kasih, Pak Asi. Sudah habis, Pak Asi. Oke, ya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari tim perpustakaan, saya sendiri Pak Nasi, Pak Dwiana, Bu Berta, dan Pak Eko Setiawan menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Semoga memberikan manfaat dan berguna bagi teman-teman semua dalam proses pembelajaran dan penelitian di Ubaya. Ya, demikian kami dari tim perpustakaan. Terima kasih dan kami mohon diri, atau mungkin ada perwakilan dari teman mahasiswa yang menyampaikan sesuatu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti pada sesi hari ini cukup sekian ya, dan kami mohon maaf jika ada kekurang sempurnaan dalam acara pelatihan pada pagi hari ini, dan kami tetap membuka apapun yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya.